Terima kasih Bapak Yulianto atas waktu yang diberikan buat saya. Selamat malam Bro Ensis, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nora dari Aceh ya. Jadi luar biasa malam ini saya ingin sharing satu pengalaman pribadi yang sangat uh, tergiang terus gitu. Artinya pengalaman yang sangat luar biasa lah bagi diri saya ya pada akhir tahun 2016 pada saat itu. Nah, tepatnya di tanggal 25 November ya, lebih kurang. Nah, pada saat itu saya mengalami pendarahan yang cukup luar biasa. Mohon maaf saya bilang seperti tumpah lah. Dalam artian memang begitu banyak, tidak seperti normalnya menstruasi biasanya gitu ya. Dan memang rahim saya saat itu memang sangat-sangat tidak nyaman. Kemudian kita ke dokter spesialis kandungan dan onkologi di Banda Aceh ya. Jadi dari hasil USG pada saat itu saya kata dokter terkena penebalan dinding rahim ataupun rahim saya itu bengkak. Kalau dari hasil USG bisa dilihat itu memang sangat jelas nampak rahim saya itu agak lebih besar gitu. Dan memang saya pribadi merasakan ketika saya berjalan itu sampai harus pegang rahim gitu. Nah, kemudian kata dokter penebalan dinding rahim saya itu pada saat itu tuh 7 cm. 7 cm, wow, tebal banget ya, 7 cm. Nah, jadi dokter pada saat itu sarankan saya untuk opname. Kenapa? Karena memang darah terus keluar, otomatis HB saya turun gitu. Nah, 2 hari di rumah sakit itu saya ditangani dengan obat dokter, kemudian juga disuntik ya, dan ditransfusi darah. Dan dalam 2 hari, alhamdulillah darah berhenti gitu ya, tidak turun lagi. Nah, ceritanya setelah kita nyampe otomatis pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, balik lagi seperti semula, darah banyak kembali. Nah, otomatis kita juga darah HB turun, balik lagi ke rumah sakit. Artinya dalam 2 minggu itu saya sempat dirawat 2 kali bolak-balik ke rumah sakit. Nah, pas pulang gitu juga gitu. Artinya penanganan di rumah sakit juga sama, hanya disuntik dan dikasih obat minum. Artinya obat suntik itu obat penahan darah. Artinya ketika di rumah kan kita tidak obat itu, otomatis keluar lagi darahnya. Dan sampai ada beberapa kawan dari bagian medis itu yang menyarankan saya itu untuk operasi angkat rahim gitu ya, makin stres lah kita ya. Karena kalau nggak diangkat katanya akan terus seperti itu. Nah, kemudian yang luar biasanya waktu itu kita sudah bersama dengan pakar-pakar praktisi kesehatan. Kita konsultasi dengan praktisi kesehatan di Jakarta, salah satunya juga dengan Bapak Yulianto ya, dan Ibu Ami. Itu mereka menyarankan saya untuk minum Alpameta per 3 jam sekali, karena pengalaman dari Ibu Yuliani katanya ada yang menangani HB rendah itu dioptimalkan minum Alpameta per 3 jam sekali. Nah, dengar itu langsung suami saya praktekkan gitu. Nah, bahkan saya itu diberikan Alpameta per jam sih, 2 jam sekali gitu ya. Yang luar biasa, saya tidur pun dibangunin untuk minum Alpameta. Dan juga saya dikuantumin ya, kuantum dengan Alfaspin plus disenterkan dengan Alfaspin. Itu 24 jam disenterin terus. Nah, yang luar biasa yang saya rasakan, subhanallah gitu ya, 15 kali lebih kurang saya minum Alpameta per 2 jam, itu perut saya itu terasa seperti naik, terangkat ke atas gitu. Ya, dan yang luar biasanya darah juga berhenti. Nah, subhanallah kita juga terus minum 2 jam sampai waktu itu 3 hari lebih kurang. Dan saya datang lagi ke dokter yang lama, dan hasil USG-nya itu luar biasa. Dokter pun kaget, sangat-sangat kaget, katanya ibu pantang berat ya. Apa yang saya lakukan selama beberapa hari ini, sehingga hari USG-nya itu dari sebelumnya 7 cm penebalan dinding rahim saya itu jadi setengah senti. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang pengalaman saya rasa gitu ya. Sampai dokter bilang rahim saya itu bagus banget pada saat itu. Katanya seperti rahim Agadi gitu.
ya seperti rahim anak-anak gadis. Wow. Nah, Ini bedanya itu dari tanggal November 25 sampai Desember 9 ya, berarti cuma 14 hari ya, 2 minggu ya. betul, Pak. Iya Wow. betul betul, tapi yang memang di pekan terakhir itu yang memang drastis saya optimalkan Tunggu. dengan minum Alpameta per 2 Jadi jam, gitu. waktu di rumah sakit itu sambil kita ini ya, saya mau tahu juga ya, karena saya kan belum pernah dengar Boleh boleh, detailnya Pak. ya. Oke, jadi waktu di rumah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah bed rest aja ya, diranjang aja. Betul betul. Karena memang bergerak sedikit langsung keluar darahnya, bergerak sedikit langsung keluar. Di rumah pun saya hanya, di kasur dan sama kamar mandi aja, itu tugas saya pada saat itu, Pak. Jadi, Oke. pada sebelumnya saya juga minum Alpameta sebenarnya, minum Alpameta sehari, 2 kali sampai 3 kali, tidak, per 2 jam. Dan Nah, ini artinya jalan saya itu di saat saya dobrak, kalau saya oke? lihat ini, maaf ya saya potong, ini kalau saya lihat ini juga ada kista 2,5 senti, benar ya? Jadi ternyata temuannya bukan hanya penebalan dinding Betul rahim, tapi ada kista juga ya, di bagian kanan atau betul kiri ini? 2 kista ini di betul bagian betul, mana, Pak. Ibu Nora? Kanan atau kiri? Sebenarnya kalau kista saya sebelah kiri. Sebenarnya, kalau cerita kista, saya sudah pernah mengalami kista itu di tahun 2012, Pak. Di 2012 itu tidak ada gejala apapun, tiba-tiba saya pada saat itu seperti orang mau melahirkan, kontraksi gitu. Nah, Hmm. ketika saya cek itu di ovarium saya kanan dan kiri, ovarium kanan dan itu sudah ada kista 8 dan 9 senti. Sampai saat itu Wow. dokter di Banda Aceh tidak semuanya mengatakan ini harus operasi, tidak ada jalan lain. Akhirnya saya ke Penang, Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Penang ya. Di sana memang dokter tetap sarankan saya untuk operasi. Cuman dokter setelah operasi tetap berpesan ke saya bahwa kalaupun operasi ini bukan jalan terakhir. Nah di situ saya ini apa ya jadi satu pengalaman. Wow, saya sebelumnya itu berharap operasi itu sudah selesai, tapi kata dokter operasi itu bukan jalan akhir karena itu bisa tumbuh lagi. Nah, setelah saya pulang dari Penang pada saat itu lebih kurang 6 bulan, saya cek lagi, rupanya di ovum saya itu tumbuh lagi kista 3,5 cm Pak sebelumnya gitu, Hmm. sebelum kejadian ini. Nah, yang luar biasanya 2014 saya pakai vaksin, ya kan, dikenalkan dengan rekan saya luar biasa dan Ibu Ami waktu itu. Terima kasih banget gitu atas memperkenalkan saya dengan produk ini gitu ya. Saya itu kista saya itu tidak berkembang, Pak. Yang ada menurun. Hmm. Tidak Wow. berkembang. Jadi dari 0,5 senti itu menjadi 3 senti, kemudian 2,5 senti, 2 senti seperti itu. Nah, pada saat itu memang masih ada sisa-sisa daripada kista saya. Gitu, Oh, Pak. jadi ini kista sisa kistanya ya? Sisa Iya, kista betul, yang Pak. dari waktu dulu ya? Hmm. Oke. Terus ini dia berapa Iya, betul, dan Pak. jadi 2012 ada, terus dikenalkan sama produk untuk yang natural heal ini, yang self healing. Jadi itu benar-benar nggak pakai obat ya, benar-benar hanya Betul. jaga kesehatan dan jaga pola makan, terus nutrisi, terus udah gitu pakai Alphaspin, pakai Alphameta, seperti itu aja ya. Betul, Pak. Saya tidak dari Pinang itu saya tidak memakai obat apapun. Kalau ada karena Oke. memang sudah pengalaman seperti itu, saya hanya cek aja ke dokter. Selama bulan sekali cek aja bagaimana kondisi rahim saya. Tanpa Oke, ada obat apapun, pertanyaan saya gini, pasti ada makan. progresnya nggak? Progresnya nggak? Contoh kan tadi ada 8 sampai 9 cm ya, tapi setelah diperiksa itu misalnya dalam 1 tahun nih, kan tadi kan katanya ngecek setiap bulan ya. Ada nggak perubahan penurunannya dari kista yang dari 8 sampai 9 cm itu setelah pakai produk-produk teknologi kesehatan untuk tubuh kita? Jauh, Ada Pak, ngelihat? jauh. Sangat jauh penurunannya itu sangat jauh gitu. Oke. Nah, Dan terus tidak berkembang. tidak berkembang ya, jadi malah dia menurun ya. Boleh tahu nggak cara pakainya gimana sih? Kan teman-teman di sini pasti pengen tahu juga ya. Gitu. Iya.
Saya biasanya ini Pak, Alvin itu selalu dan kemana-mana bawa, saya di pinggang gitu ya. Kemudian untuk air, saya selalu minum air, Alphaspin. Alphaspin mini itu saya rendam dalam, botol gitu ya, saya selalu minum air yang saya rendamkan dengan Alphaspin dan sekali-kali basuhan air Alphaspin ke sini. Kemudian plus Alpameta, udah pasti Alpameta. Dan sampai saat ini saya juga masih minum Alpameta, walaupun tidak per 2 jam seperti saat itu ya. Sehari untuk saat ini sehari sekali saya menjaga kesehatan saya udah pasti saya minum ini Alpameta. Gitu. Oke. Nah ini menarik juga ya, ada karena di sini ada kita lihat ada kesaksiannya adalah ini nih ya. Saya mau kasih lihat ini setelah berapa bulan kemudian ya. Bentar ya. Saya mau kasih lihat setelah berapa bulan kemudian. Bentar, saya sharing dulu ininya tadi. Ini setelah berapa bulan kemudian ini benar-benar nggak ada ya. Nah ini ya April 3 ini benar ya ini orang yang sama kan? Benar ya? Dari USG yang sama ya. Dokter yang sama juga, teknologi yang sama juga ya. Betul. Karena ini signifikan sekali loh. Jadi dia dalam Desember 9, berarti kita bicara Desember, Januari, Februari, Maret ya. April, berarti kurang lebih sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan, betul ya ini ya? Betul Pak, ya? betul. Dan ya. ini endometriosis hyperplasianya itu penebalan dinding rahimnya 0, berarti nggak ada sama sekali, betul ya? Hanya untuk mengkonfirmasi, kistanya juga 0, kista keduanya juga 0, betul? Wow, luar biasa betul, banget. Pak, betul. Dokternya bilang apa, boleh tahu nggak setelah ngecek yang tanggal 3 April ini? Dokternya sarankan saya untuk terus memakai produk saya gitu Pak, dan saya juga share ke dokter gitu. Ini kalau itu memang bagus buat kamu ya silakan pakai gitu, dan beliau tidak melarang sama sekali Pak. Dan bahkan ketika saya cek lagi ke depannya itu, dokter pernah bilang kan kamu punya ini alat punya kesehatan punya Jerman kan ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Ibu Nora untuk kesaksiannya ya, buat brother sister, buat teman-teman. Ini sekedar sharing aja, mudah-mudahan bermanfaat Thank ya. you, Pak.